Aya beraha Jaya? Opat. Aya opat Jay. Naon wae Jay? Apa aja kewajibannya 4 itu? Sambil ngopi pacara. Ya, ngopi. Ganti aja. Oding, ada berapa Ding? 4. Apa aja Ding? Memandikan Memandikan jenazah. Kedua naon Bagas? Adit. Kedua mengkapani. Tilu Jai. Ayo Jai menyeting bokok ah. Kewajiban keempat apa Jai? Yang ketiga apa? Nyolatkan. Nomor katilu mensolati ieu jenazah. Jadi proses pemulasaraan jenazah mulai dari memandikan jenazah, mengkapani, kemudian mensolatan dengan segala tata cara sholat jenazah. Tah ayeuna dan sekarang kita membahas cara ataupun proses cara memulasara mensolati ieu jenazah. Beres lamun ngabahas mensolati jenazah, baru kita membahas cara menguburkan jenazah. Karena memang tidak tidak sembrono, harus sesuai aturan agama. Apalagi kalau seandainya mayit udah berada di alam kubur di malam pertama. Pada malam pertama sadugna cek orang Sunda mah jahe malam pertama mayit di jero kubur. Misal tadi sore dikubur, tah malam ayeuna teh malam pertama. Tah dina malam pertama si mayit sangatlah membutuhkan sedekah. Di urang di jalma yang hidup, baik sedekah berupa doa, kiriman doa. Tentunya siapa lagi kalau bukan keluarga yang diminta doa. Da batur mah orang lain mah belum tentu bersedia mendoakan mayit. Betul gak Pak Chandra? Ya intinya kita selaku keluarga, baik itu orang tua kita, kakek nenek ketika meninggal sangat membutuhkan berupa kiriman doa. Sebelum membahas kita cara pemulasaraan mensolati jenazah sedetik bebara risa supaya pada bisa. Ada menurut hukum fikih namanya sholat liunsi fil qabri atau disebut sholat hadiah mayit. Sholat hadiah. Orang ada yang ngetot tadi ya? Pernah mendengar Pak Chandra? Sholat sunnah hadiah mayit. Dan jadi ia sholat sunnah hadiah atau sholat sunnah liunsi fil qabri, anu yang jumlah rokaatnya adalah 2 rokaat. Ini salah satu cara keluarga si mayit bisa memberikan pertolongan kepada si mayit. Sholat liunsil qabri ataupun sholat hadiah bukan berarti sholat di kuburan. Akan tetapi sholat ini dilaksanakan tetap di rumah ataupun di masjid, di musola. Intinya sesudah terbenam matahari sholatnya. Sanggeus maghrib. Atau ketika ada kesibukan sesudah maghrib bisa dilaksanakan sesudah sholat
Isya. Dit capatin pisin deh sebala. Ya inti nama sesudah ketika datang waktu malam, baik sesudah maghrib ataupun sesudah sholat isya. Intinya harus disadari oleh kita semua bahwasannya mayit ini masih butuh pertolongan, masih membutuhkan pertolongan saat malam pertama di alam kubur. Karena betapa banyak orang yang belum memahami betapa beratnya hidup di alam kubur ataupun hidup di alam barzakh. Jadi orang maut itu maut begitu saja, butuh piring anu bahan-bahan kaca beling. Sebab kata Nabi orang, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Artinya kubur itu adalah fase pintu pertama dari sekian banyaknya pintu akhirat. Sebelum memasuki alam mahsyar, alam pembangkitan, alam mizan timbangan, atau alam hisab, alam siratal mustaqim, dan alam seterusnya, tentu memasuki dahulu fase pertama, yaitu disebut alam kubur. Faman naja minhu, maka siapapun orang yang selamat di dalam kuburnya, fama ba'dahu aisar, maka dapat dipastikan alam berikutnya akan lebih mudah. Orang yang selamat di dalam kubur, insya Allah alam mahsyar selamat, alam hisab selamat, timbangan amal selamat, alam pemberian buku catatan amal selamat, dan siratal mustaqim pun insya Allah bakal selamat. Tapi sebaliknya, famalam yanju minhu, siapa saja orang yang tidak selamat, ciloko, celaka di alam barzakh, celaka di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu, maka dapat dipastikan alam berikutnya, alam sesudah alam kubur pun pasti bakal lebih pedih. Sedangkan disadari ataupun tidak, kita semua pasti memasuki alam barzakh. Cepat ataupun lambat, entah esok ataupun lusa, intinya kita semua bakal jadi ahli kubur. Kembali lagi. Sedangkan menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah berkata, man dakhala qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang masuk al-qabr, ke dalam kubur, dalam artian barang siapa yang meninggal dunia kemudian masuk alam kubur, bila safina, bila zadin, tanpa membawa bekal, mati tidak membawa bekal, faka'an nama raqibal bahra bila safina, maka diibaratkan seperti orang yang berlayar di pantai, berlayar di lautan, bila safinatin, tapi tidak memakai kapal atau perahu. Jadi hanya mengandalkan dua tangan dan kaki berenang. Orang yang memakai kapal atau perahu aja belum tentu selamat, apalagi hanya sekedar mengandalkan berenang. Dalam artian dapat dipastikan itu orang masuk ke kubur, mati tanpa membawa bekal amal soleh, pasti celaka. Logikanya begini aja logikanya. Jaya ini Bang Jaya ini berangkat bepergian. Jangan dulu berbicara alam akhirat yang begitu panjang, yang begitu lama. Berbicara kita alam dunia aja.
Jaya dari Bogor berangkat ke Banten, ziarah. Beberangkatan, pergi ke Banten. Membawa bekal, tidak membawa bekal. Duit gak bawa. Persiapan makanan gak bawa. Ribut. Ribut kenapa bekal? Susah nggak? Bang Chandra dari Lombok, NTB, mau silaturahim ke Bogor, nggak bawa bekal, uang nggak bawa, makanan nggak bawa. Kira-kira tuh di perjalanan payah nggak? Jelas, nekat itu namanya, bukan berani. Apalagi berbicara alam akhirat yang begitu lama dan begitu panjang, tidak membawa amal soleh, apapun itu kebaikan kita, ibadah baik kepada Allah ataupun kebaikan kepada sesama, dapat dipastikan itu orang pasti celaka. Jadi logikanya, semakin jauh perjalanan kita, tentu bekal pun semakin banyak. Setuju? Model contoh, Jai ke Banten, cuma sehari bisa kira-kira 100. Ya kurang lebih 100.000, bikin dahar ngarok unggul mah mahi cukup. Itu ongkos ya, ongkos mau mahi. Coba lamun Jai ayeuna ka Lombok mau 100.000. Moal atuh. Jadi mengpung mumpung selagi diberi kesempatan hidup, yuk senantiasa selalu mempersiapkan bekal untuk alam yang bakal kita tempuh. Kebanyakan kan orang mikirnya begini, gimana masa tua saya? Sekarang nggak kerja gimana nanti masa tua? Khawatirnya kadang-kadang di masa tua ataupun masalah rezeki, padahal rezeki udah ada yang jamin, Allah Subhanahu. Tapi kehidupan kita di alam kubur siapa yang bisa menjamin? Gitu. Ya samemeh sebelum orang masuk kuburan sing sadar. Orang teh bakal asup ke jero kubur. Jadi ada orang yang meninggal itu bukan hanya jadi tontonan, tapi perlu orang jadikan pelajaran. Karena kematian itu sebuah nasihat. Nasihat tanpa kata, nasihat diam 1000 kata, akan tetapi banyak renungan. Sekarang si fulan, entah kapan giliran orang anu dipandian. Nanti ada saatnya kita yang dimandikan, dikafani dan seterusnya. Aryan, ke majlis Aryan. Alhamdulillah nih ada Bang Chandra lagi nyimak. Nah, kembali ke topik awal pembahasan sholat sunnah hadiah. Ya, jadi salah satu cara untuk nyalametkeun jenazah teh, nya salah satu nah urang ieu hiro, yuk laksanakeun sholat sunnah hadiah, karena sekali lagi banyak orang yang belum paham. Banyak orang yang tidak memahami betapa berat, ripuh, susah hidup di jero kubur teh. Ulah sangka bakal selamat di kuburan. Geus modar mah, geus paeh mah, geus meninggal mah tinggal penyesalan nu aya. Jadi kembali deui, ieu salat liun sifil qabri atau salat sunnah hadiah adalah sholat yang mana sholat sunat nya teu wajib teu ngalaksanakeun ge moal dosa, yang mana pahalanya dikhususkan, diperuntukkan bagi atau untuk si ahli kubur di malam pertama na. Was pahala ganjaran ieu sholat sunnah liung sifil qabri atau sholat sunnah hadiah pahalana diperuntukkan untuk mayit ataupun ahli kubur di malam pertama. Nah, ketika berbicara seperti ya urang, berbicara tentang mayit di malam pertama, sebagaimana sabda Nabi urang,
Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, la ya'ti 'alal mayyiti. Cirian we la ya'ti keteangan we hadis nama. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Farhamu mautakum bis shadaqah. Faman lam yajid fa'alaihi fal yusalli rak'atain. Faman lam yajid fal yusalli rak'atain. Yang artinya la ya'ti 'alal mayyit, tidaklah datang kepada mayit asyaddu yang lebih pedih, yang lebih payah, yang lebih ribuh kepada mayit minal lailatil ula daripada malam pertamanya. Intina yang paling mengerikan, yang paling mengkhawatirkan, anu paling dipikasieun ku mayit teh nyaeta malam pertama. Bagaimana tidak ngeri ataupun tidak khawatir, mengerikan. Biasa hidup di bobo di kamar didampingi ku istri, di malam pertama di jero kuburnya sorangan sendirian, mana gelap gulita, gak ada yang nemani. Boro-boro di alam kurang. Ya, kita semua ketika bobo tidur di kamar sendirian, gelap gulita, gak ada yang nemani, kadang-kadang keung sieun. Di alam dunia kenege padahal mah keluar rame, tapi dikubur arek lompat ke mana? Mau lari kemana? Mau minta tolong pada siapa? Makanya cik Rasul, tidak ada yang lebih mengerikan untuk si mayit daripada di malam pertama. Oleh karena itu, farhamu mautakum, kasihanilah yang meninggal di antara kalian. Sing karunya harus sayang kurang kepada orang-orang yang meninggal di antara orang. Bil khusus ketika orang tua, kakek nenek, tetangga, guru dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Bisodako. Dengan cara yuk kita keluarkan sedekah atas nama mereka. Misal contoh ke masjid, Pak DKM, Pak Ustadz, mau sedekah jariah sekian rupiah atas nama orang tua saya Fulan bin Fulana misalkan. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, insya Allah itu salah satu sedekah jariah anu senantiasa selalu ngalir pahalana kepada ahli kubur. Bagaimana seandainya kalau orang tidak punya duit, pengen sedekah nggak punya, boro-boro jutaan, ratusan ribu, 1.000, 2.000 gak punya, tapi gimana kita cara untuk kasih sayang, mengasihi kepada ahli kubur? Fa illam tajid fal yusolli rak'atain. Maka ketika kita tidak punya harta yang harus kita sedekahkan, fal yusolli rak'atain, maka hendaklah sholat sunnah 2 rakaat. Tadi dasar dalil pelaksanaan sholat sunnah hadiah. Niatna ya nya sholat sunnah hadiah, usolli sunnatal hadiyati gitu ya cukuran mah. Atau usolli sunnatali unsi fil qabri, usolli sunnatali unsi fil qabri, atau usolli sunnatal hadiyati. Rakaataini lillahi ta'ala, cukuplah segitu ya. Niat abdi sholat sunnah hadiah atau niat abdi sholat sunnah liunsi fil qabri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dua rakaat biasa geus beres sesudah membaca takbir. Sesudah membaca takbir Allahu Akbar, baca doa kita Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Ya. Terus biasa sesudah baca doa kita membaca surat Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaqra'u fi kulli raqatin minhuma Fatihatul Kitab. Jadi dina tiap-tiap rakaat, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua, hendaklah membaca surat Fatihah dan rukun. Sesudah membaca surat Fatihah dina tiap-tiap rakaat, baik rakaat pertama ataupun rakaat kedua, membaca ayat kursi. Nah, sesudah membaca surat Fatihah, membaca ayat kursi sekali sampai wahwal aliyul azim. Beres ayat kursi, baca surat At-Takatsur. Kumakara jai satu At-Takatsur. Hah? Balik budak ai. Ding, At-Takatsur ding. Bismillahirrahmanirrahim. Kumut takasur hatta jumkumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa kemama kala maksudnya cuma tidak habis lagi. Itu alhaakumut sekali, ayat kursi satu kali, alhaakumut satu kali. Beres misalkan summalatus alunna yauma idzin anin na'im satu kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Kumaha Dit surat Al-Ikhlas Dit? Baik Dit. Waalaikumsalam. Kalangkang siluman. Selamat bergabung. Aku tadi kalang siluman saya. Ta'al Ikhlas surat qul huwallahu ahad. Seberapa kali? Canda kue 10 kali deh. Walaupun ayah anu berbicara sebagian ulama 11 kali. Ayah nu 10 kali, ayah nu 11 kali. Area ama biasanya 10. Jadi beres baca Fatihah kali deh ya. Sesudah membaca surat Fatihah, baca ayat sekali. Terus baca surat At-Takatsur sekali. Beres At-Takatsur, surat Al-Ikhlas 10 kali. Dina tiap-tiap rakaat begitu sama. Pada Fatihah, ayat kursi, alhaakumut masing-masing satu kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul sebanyak 10 atau 11 kali. Itunya. Sesudah membaca salam, awe salam. Biasa urang baca istighfar. Sesudah salam baca istighfar 3 kali minimal lah istighfar nanya. Istighfar 3 kali. Baca tahlil yaitu membaca la ilaha illallah 3 kali. Baca Allahumma antas salam biasa ya. Wa minkas salam. Kemudian beres eta membaca doa, maca doa beres sholat. Kumaha? Jadi otomatis ya Bang ya. Kalau kayak gini otomatis masuk ya. Ya? Oh iya. Ini ngerti gak Bang?
Bahasa saya ngerti nggak? Alhamdulillah. Kembali lagi topik Jay. Sesudah salam beres baca doa Allahumma antas salam sampai seterusnya, kemudian baca doanya ya. Khusus membaca doa dihadiahkan pahala untuk ahli kubur. Biasa doa harus dimulai dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Terus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat sampai saberesna. Beres eta baca Allahumma ba'ath. Oke, siap Bang Chandra? Siap. Kelas Allahumma ba'ath gitu anak. Allahumma ba'ath sawabaha. Allahumma ba'ath sawabaha. Bener. Langsung dia. Jadi balik punten. Allahumma inni sholaitu hadza. Punten, pada ieu. Allahumma inni sholaitu hadza wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma inni sholaitu hadza wa anta ta'lamu ma urid. Ya kalangkang siluman siapa? Sieun ditonton ku siluman ya. Orang yang mengatakan kono kos mang sukit yang memang kusnadi. Nuhun mang sukit. Balik nih. Tapi mana tadi doana? Allahumma inni sholaitu hadza wa anta ta'lamu ma urid wa ba'ats. Itu. Karena Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Allahumma ba'ats sawabaha ilal qabri fulan bin fulan. Karena beres eta mah lamun mayitna lalaki nya Allahumma ba'ats sawabaha ila fulan bin fulan. Lamun mayitna perempuan Allahumma ba'ats sawabaha ya. Napa Bang Chandra? Nggak bisa kirim hadiah ini soalnya ini. Nggak bisa kirim hadiah lewat ini. Aman, tenang aja Bang. Tenang. Mau keluar dulu gak apa-apa. Kenapa? Saya pemula nggak bisa dikeluarin Bang. Apa ya? Ya aman. Saya mau kirimkan hadiah ini tapi nggak bisa soalnya. Aman di lain waktu aja Bang. Makasih udah niatnya, makasih. Insya Allah ini niat dakwah Bang. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil oleh Bang Chandra dan seluruh penonton. Ya, kalau seandainya mayitnya lelaki, Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Kalau mayitnya jenazahnya perempuan, binnya ganti dengan kalimat binti. Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulana, berarti binti fulan. Tinggal ditambah doa Allahumma gfir lahu kalau mayitnya lelaki, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya wa akrim nuzulahu. Kalau seandainya mayitnya perempuan, berarti doanya tinggal ganti domir, hu menjadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Siapa itu yang gabung Bang Chan? Aryanda. Salam. Tenang we ngaji nih santai. Ya, wahai netizen yang sedang menonton, ngaji nyantai, yang penting ulah dipakai maksiat lah TikTok mah.
Eta tata cara kaifiat pelaksanaan sholat sunnah hadiyah atau sholat sunnah diunsi bil obri. Hatur nuhun Mang Suki, tambah barokah rezekina. Lanjut jangan Mang Chandra. Lanjut. Sekarang kita membahas tata cara proses cara mensolati jenazah. Kumaha nyolatan mayit teh? Bagaimana cara mensolati jenazah? Sebab sholat jenazah beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa kan rokaatnya disebutin, ada ruku, ada sujud dan lain sebagainya. Akan tetapi wassolatu alaihi laisa fiha ruku'un wala sujudun. Masalah cara pelaksanaan mensolati jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi sholat jenazah mah tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya, berdiri doang. Iwan, kunaon sholat jenazah teu aya ruku, teu aya sujud? Kenapa sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud? Ya kenapa Bang? Itu yang mau saya tanyakan. Intinya ya, bahasa kita aja ya, bahasa kita. Jangan terlalu panjang lebar lah alasannya ya. Karena jadi sholat jenazah kenapa sih nggak ada ruku, nggak ada sujud? Dikarenakan dikhawatirkan salah paham ataupun takut disangka kita sujud kepada jenazah. Dikhawatirkan kita disangka sujud kepada mayit atau jenazah. Ruku tanda kita tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Takut orang-orang yang salah paham, bil khusus Yahudi dan Nasrani, takut menyangka ataupun khawatir disangka kita tawadu ataupun menyembah sujud kepada mayit. Itu aja intinya. Ya, sedangkan mayit ataupun jenazah posisi ada di depan kita. Masa kita sujud ke mayit, takutnya dikhawatirkan disangka kita sujud kepada jenazah. Mengkono Bang, ngertos ora? Wa arkanuha, adapun rukun dari sholat jenazah, rukun cara nyolatan jenazah rukuna arba'u takbiratin, yaitu rukunnya yang pertama harus 4 kali takbir. 4 kali takbir. Dalam posisi nanti berdiri ada 4 kali takbir. Biniyati takbiratul ihram. Yang pertama yaitu takbiratul ihram, takbir pembuka sholat. Yang mana ini takbiratul ihram? Wan niyatu. Yang kedua niat. Rukun kedua dalam proses pelaksanaan sholat jenazah yaitu niat. Makrunatan bitakbiratil ura, yang mana ini niat harus dibarengkeun. Harus bareng pelaksanaannya di dalam takbiratul ihram. Jadi misal barudak di depan kita jenazah, katakanlah almarhum Zaid yang meninggal. Zaid meninggal, otomatis Zaid lelaki dewasa. Kita niat melafalkan di dalam lisan, usolli ala hadzal mayyiti arba'ata birotin. Dia niat aja, tulis
kalau mayit lelaki usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Saya niat mensolati ini jenazah 4 takbir menghadap kiblat bermakmum karena Allah Ta'ala. Allah. Nah, pas takbir Allah niat di dalam hati bareng. Niat nate bareng. Tangan mengangkatkan Allah, lisan mengucapkan takbir, hati mengucapkan niat saya melaksanakan sholat. Itu sarwanya sholat biasa. Ulang sampai ke niat abdi, niat saya melaksanakan sholat jenazah takbir. Beres niat karena Allahu Akbar, salah seperti itu. Nah, jadi intinya pelaksanaan niat itu harus dibarengi di dalam takbiratul ihram. 2. Rukun yang ketiga, wal qiyamu lil qadir alaihi. Ya. Bisa Kenapa? murti aja, lewat murti. Biar kita bisa melihatnya. Oke, bentar ya. Oke, siap. Siap Bang Chandra, turun dulu aja. Cat. Iya, saya juga canggih ya. Rukun selanjutnya rukun nomor katilu berarti ya. Di dalam pelaksanaan naon mensolati jenazah al-qiyam, nyolatan jenazah, sholat jenazah harus keadaan berdiri. Ampurai netizen, ya anu request bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia kan raja-raja pabulit. Allah. Becek kusum hujan dihandap euy. Jadi sholat jenazah teh kudu bari nangtung. Ngan ieu bari nangtung sote lil qadir alaihi lamun memang jalmana mampu pikeun ngalaksanakeun aya aki-aki atau aya orang lumpuh. Intina aya jalma teu bisa hayang milu nyolatan jenazah. Menang teu? Beri diuk. Menang. Kecuali jaya ye bisa nangtung. Sholat jenazah bari diuk. Padahal mah bisa. Eta cirina hayang dibere setruk. Intina pikeun jalma anu mampu nangtung tapi teu nangtung eta naon sebutna salatna teu sah. Ya, keur jalma pikeun orang untuk orang yang mampu berdiri mah tidak harus melaksanakan dalam keadaan berdiri begitu. Lanjut. Wa qiraatul Fatihati rukun nomor ka-4 tadi 3 ka-4 ayeuna salat jenazah itu harus membaca surat Fatihah. Di mana ieu maca surat Fatihah teh fi ai mahalin terserah di posisi ataupun dina takbir nu sabaraha wae. Intina sesudah maca takbiratul ihram arek takbir kedua menang sebetulnya. Ya. Mau dibaca sesudah takbir awal, mau dibaca sesudah takbir kedua atau mau dibaca sudah takbir ketiga terserah. Boleh.
ngen wal abdolu antakuna ba'da takbiratil ula anu paling utama nama yang paling utama membaca surat Fatihah ketika sholat jenazah itu ketika sesudah membaca takbir yang pertama alias sesudah membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar takbir pertama kan langsung orang maca surat Fatihah itu. Berarti jangan bisa ulah sampai ke sayang pidiana we hungkul pasti oding duit doang pidiana di aruda kayak sholatnya tuh bisa bahaya eta. Bahaya ding, bisa ding, bahaya ding. Tepakeun di ding ya. Gono ya. Oding kena terus biasa teh. Oding mah artis di NH. Kadang-kadang oding mah can mandi ngadengin umot langsung tak. OTW masjid, OTW tempat nyolatan jenazah. Benar dik? Itu dibahas. Jadi gitu kudu bisa. Ya, niatna tadi beres takbir pertama kemudian membaca surat Fatihah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya ya berarti ya termasuk rukun nomor kelima. Rukun sholat jenazah nomor kelima, orang yang sholat jenazah harus membaca sholawat. Kepada siapa membaca sholawat? Ala Nabi, yaitu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat kasep. Pang minimalna membaca sholawat dina sholat jenazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Minimalna sakitu ge mahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sempurna ya, kalau seandainya pengen sempurna ketika membaca sholawatnya, yaitu sholawat yang biasa kita baca ketika membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Kumaha ya? Taberes maca Fatihah, kurang dikedahkeun diharuskan membaca sholawat ba'da takbiratis tsaniyati dina sesudah membaca takbir yang kedua. Jadi mun praktek mah kurang niat sholli. Karena paling takbir Allah niat dina hate langsung baca Fatihah. Beres waladolin takbir Allahu Akbar. Baca sholawat. Sanggeus takbir kedua tah. Karti bagas. Nya, kudu bisa maneh mun indung maneh maot, bapak maneh maot, mana jadi imam. Nya nu alus mah tu barisa. Beres maca sholawat wa du'a lil mayyiti bi ukhrawiyin ba'da takbiratis salisah. Rukun sholat jenazah yang keenam harus membaca doa lil mayyit bi khususi. Doa khusus untuk mayit. Ya, khusus ulah doa umum. Contoh wa qallu. Nah, jadi membaca doa pikeun mayit teh bada takbirati salisati. Sesudah kita mengangkatkan tangan takbir yang ketiga. Pancek tadi beres takbir kedua maca sholawat sampai fil alamina innaka hamidun majid. Allah takbir deui tah. Ya, cek tadi kan opat takbiran. Karena takbir ketilu Allahu Akbar. Beres takbir ketilu, ketiga membaca doa. Wa qalluhu
pang minimal membaca doa untuk mayit Allahumma gfir lahu warhamhu. Cek kitab gitu. Ayat tambahan warhamhu wa'afihi wa'fuanhu lamun mayitna lalaki. Lamun mayitna awewe jenazahna perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Minimal eta. Bahkan lamun orang hayang rada panjang mah aya tadi tengahna. Seperti Allahumma gfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shogirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Ayat lah tinggalian di tengahna. Ya maca eta doa pada takbirati salisah ya sesudah takbir katilu. Kemudian wa taslimatul ula ba'da takbirati rabi'ah. Rukun salat jenazah anu nomor ketujuh nyaeta salam, membaca salam, aweh salam. Anu pertama biasa ngalir ke kanan ba'da takbirati rabi'ah sesudah kita mengangkatkan takbir yang keempat. Cuman wa sunnatu ayyata'awadza qabla al-Fatihah. Ari sunnahna pasunahan sunnah harus membaca ta'awud. Baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu qabla al-Fatihati, sebelum membaca surat Fatihah. Memeh Fatihah urang maca ta'awud. Wa ayyutawila du'a ba'da salisah. Kemudian diharuskan ayyutawila memanjangkan, memperbanyak membaca doa ba'da salisah sesudah takbir yang ketiga. Jadi saenggeus takbir katilu Allahu Akbar. Kan takbir kita tadi sing seueur maca doa. Nu kumaha doana? Wa yakuna bil waridi sayogiana doa teh anu kawarin. Terwarid daripada Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yakula pada Rabi'ah seyogiana maca ieu jamanu salat jenazah teh sesudah takbir yang keempat wa qabla salam dan sebelum beres takbir yang keempat sebelum salam baca ieu doana Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada yang Bang Jai? Canda kita bercanda. Tapi nyanu kena. Jawab dulu. Ini paus ini. Dah. Terus kembali deui urang simpulkan cara nyolatan jenazah. Nyata jumlah jamleh aya 4 kali takbir. Ya. Bacakeun nyata coba Bang J.